Halo, lanjut tadi. Ini aku udah siapin nih amplopnya. Jadi aku ada tiga. Jadi ada anak tiga. Semuanya istri lahirannya normal dan alhamdulillahnya, syukurnya semuanya lancar. Jadi anak satu, kedua, dan terakhir tiga. Pengalamannya nggak jauh beda, cuman beda tempat aja. Yang anak pertama itu aku di klinik. Jadi klinik dari pertama kontrol sampai lahiran di sana karena pengalaman pertama kita takut pindah-pindah. Lagian dokternya juga udah kenal dan tahu, jadi kita kayaknya percaya lah, kayak menaruh kepercayaan, keyakinan kalau dia bisa membantu itu kayak penting sih. Terus biar tahu prosesnya itu dari mulai apa ya, periksa kondisi kehamilan dan yang lain-lain itu penanganannya lebih cepat. Tuh kalau pindah-pindah nanti kan pasti datanya beda. Oke, terus kalau kedua, yang kedua itu di rumah sakit. Kenapa? Karena dulu disatukan di klinik, jadi kurang, istilahnya kurang puas apa gimana ya? Kayaknya karena biaya juga mahal juga. Dulu itu yang pertama, anak pertama itu tahun 2012, itu sekitar biayanya saja yang di klinik itu habis 5 jutaan lebih, 5 sampai 6 juta sih kayaknya sih. Terus anak yang kedua kita ke rumah sakit. Dulu tadinya sih ya aku kan ini aku dulu di ngurusin Nexa aja sih. Jadi bener-bener fokus ke Nexa sampai yang kedua ini yang malah kurang perhatian aku jadinya. Jadi tahunnya itu udah ke 7 bulan aku ikut ke klinik dan ada ada apa, HB-nya kurang loh gitu, apa rendah lah, HB rendah. Dikasih obat ternyata belum ngefek gitu loh, belum ada peningkatan buat recovery-nya, kurang gitu loh. Di situ aku udah mulai panik kan, waduh kalau kayak gini terus kan nanti kan nggak bisa normal, terus mesti sesar dan yang lain-lain kan. Nyonya maunya kan itu normal gitu. Akhirnya ke rumah sakit. Jadi aku ajak ke rumah sakit di 7 bulan itulah biayanya jadi wow, wow sekali karena setiap minggu kita mesti cek lab. Jadi cek lab itu yang mahal. Jadi kalau cek lab itu, jadi gini, poin utamanya adalah ke bidan dulu di usia kehamilan mungkin 2 bulan atau 3 bulan tuh ke bidan. Setelah ke bidan kan sebulan sekali, jadi 2 bulan, 5 bulan. Nah dari 5 bulan itulah eh kira untuk air. Dari 5 bulan kalau aku sih ke rumah sakit akhirnya. Jadi zamannya si Bejo itu jadi pengalaman, terus akhirnya yang ketiga ini akhirnya ya udah dari belajar pengalaman yang sebelumnya akhirnya ke rumah sakit di bulan ke-6 kalau nggak salah, itu udah mulai ke rumah sakit, cek darah, terus cek cek lab lah, ketemu spesialis, dokter, terus dikasih obat, kasih vitamin, dan nyampe selesai itu di sana semua. Di rumah sakit yang sama, di penanganan dokter yang sama. Terus biayanya di tahun 2012 ini anak pertama sekitar 5 juta 6 juta ini untuk biaya kliniknya tok ya. Terus anak kedua itu juga sekitar 8 jutaan, 9 jutaan lah di saat itu. Ini yang rumah sakit buat lahiran normalnya saja ya. Normal itu ada banyak. Jadi kalau misalkan tanpa ada obat, tanpa tambahan dengan kamar 2 malam, itu estimasinya 11 sampai 15 juta lah itu. Itu kalau misalkan ada penambahan yang lain nanti dihitung lagi. Nah, itu kira-kira aja segitu karena harus ada laporan kan penggunaan biaya-biaya penambahan obat yang di luar mereka rumah sakit keluarkan. Terus dan sekarang di tahun 2012 dan sekarang 2022, jadi 3 tahun kemudian lah. Betul 2019 ya, betul. Jadi 3 tahun kemudian harganya masih sama. Jadi yang terbaru ini aku menghabiskan total ya karena plus ada PCR dan terakhir itu adalah jadi itu 6 bulan cek darah,
Terus setelah itu sebulan sekali, terus habis itu terus seminggu sekali seharusnya, tapi kan udah langsung lahiran. Itu total sekitar 11 jutaan lah gitu. Tapi total semuanya pokoknya siapin kalau untuk biaya persalinan di rumah sakit itu normal jalur umum itu sekitar 15 juta itu dari cek dari 7 bulan sampai 6 bulan sampai lahir itu sekitar segitu. Jadi sekitar 15 jutaan untuk sana. Terus untuk penanganan rumah sakit ya menurutku bagus ya karena aku di sana yang si Bejo aku ke sana lagi berarti aku cocok dengan penanganannya gitu. Ini rumah sakit swasta, yayasan ya, ada yayasan. Jadi biayanya segitu. Jadi estimasi itu ada 11 sampai 15 itu adalah biayanya tok. Aku hitung tadi di 15 juta itu ada dari mulai 6 bulan sampai lahir. Jadi 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 terus selesai. Jadi langkahnya adalah di awal pertama bidan dulu sampai 6, 5 ya sampai 5, terus 6 ke rumah sakit, cek darah, lab ya buat persiapan nanti mau lahiran. Terus alatnya kan lebih canggih tuh di USG-nya itu bisa kelihatan bayinya tuh jelas, ketubannya berapa, masih sisa berapa, itu detail lah pokoknya. Kalau di bidan itu ada USG tapi nggak sedetail itu. Yang aku tahu, yang selama ini pengalaman tuh seperti itu. Jadi di sana tuh detailnya banget. Terus sekali datang kalau tanpa cek lab ya dengan vitamin itu sekitar 600-an, 400 sampai 600 ribu lah sekitar segitu. Terus biasanya kalau udah kayak gitu nanti sebulan sekali, terus mendekati lahiran seminggu sekali biasanya sih. Gitu harus cek darah. Ini tagihanku banyak. Jadi kalau misalkan ini di rumah sakit juga masih pakai ini PCR dulu. Jadi terakhir itu ada cek darah dulu buat memastikan ada hal yang kurang atau ada kendala yang masih bisa disuplai. Misalkan siapa tahu ada transfusi atau kurang darah atau bisa ditanganin dulu kalau harus ada cek itu sih. Pokoknya sekali cek darah itu sekitar 1 juta dah pokoknya udah gitu. Atau 800 ribuan lah. Kayak mahal lah. Ya udah sih cuman itu tuh aku mau sharing. Kalau di rumah sakit dapetnya apa? Fasilitasnya ya dapat penanganan yang dengan peralatan yang medis yang lebih lengkap, dokter yang sigap, perawat-perawat yang banyak siap ngebantu. Meskipun kayak misalkan dari belum mules-mules saja udah tak taruh sana aja diurusin katanya kalau di bidan atau apa gitu kan denger-denger ya ini katanya harus ada pembukaan dulu atau bagaimana. Ini belum ada pembukaan, masih mules baru mules tapi udah waktunya tak taruh sana bisa. Memang udah waktunya kan ketuban juga udah masih dikit itu harus ada cepat penanganan dokter. Kalau udah mulai mules ya udah di rumah sakit aja. Untuk biaya per malamnya ya per 1 hari atau per malamnya itu kalau kelas 2 aku masuk kemarin kalau nggak salah di kelas 2 sih itu 1 malamnya itu adalah 250.000 ya rumah sakitnya standar lah mungkin ya aku nggak tahu juga di tempat yang lain tapi segitu jadi 250 sampai 260.000 itu pun nanti estimasi katanya kalau misalkan ada butuh penanganan lebih atau kamarnya penuh kalau misalkan terlalu ada hal yang perawatan khusus ya kayak misalkan insentif atau ada pendarahan atau ada amit-amit dan yang lain-lain lah lebih parah itu nanti bisa dipindahkan ke kelas yang lebih eksklusif lah, lebih steril lah, nggak banyak orang atau bagaimana seperti itu. Jadi lebih mahal lagi. Tuh. Udah cuman itu tok sih share pengalamannya kalau dari emaknya dari perempuan mungkin lebih detail ya, mesti ASI-nya atau apa. Kalau aku sebagai laki-laki cuman siapin duitnya saja, siapin tenaganya buat nemenin, buat support, buat ya cuman itu support, siapin biayanya. Pokoknya jangan sampai ada hal yang ketika ada masalah kita nggak bisa bilang diproses gitu. Janganlah pokoknya kalau udah seperti itu masuk ke entah itu waktu pas mau lahiran ternyata nggak bisa nggak kuat normal terus mesti sesar dan kita mikir dulu waduh itu pusing lah. Jadi kalau misalkan ke zona sana di awal itu adalah kita masuk ke IGD
lalu registrasi di situ tanyain mau lewat jalur BPJS atau pakai jalur pribadi. Nah, kalau BPJS itu sesar. Sesar itu ditanggung BPJS. Cuma sesar dengan standar BPJS. Jadi ada obatnya ini, obatnya itu. Nah, ditentukan semua tuh jenis-jenis obatnya. Terus tindakannya ada cuman pembedahan saja, jahitannya beberapa atau berapa ini kalau misalkan ada pendarahan dan yang lain atau apa itu hanya beberapa yang ditanggung. Jadi kita tetap mengeluarkan duit, setauku seperti itu. Dulu aku pernah nanya zaman si Bejo, aku lupa itu 3 tahun yang lalu ya berarti. Aku lupa untuk saat sekarang aku nggak update. Aku kemarin langsung datang ke jalur pribadi. Kalau pribadi itu tadi pokoknya kalau sekalian tanda tangan model jalur pribadi, jalur umum, yaitu nggak bisa nanti ketika ada masalah mau dikonvert ke jalur BPJS itu nggak bisa. Jadi kalau pribadi dari awal masuk pribadi nyampe akhir harus jalur pribadi, nggak bisa dikonvert ke BPJS lagi. Terus alasannya kenapa nggak menggunakan BPJS dari dulu? Kenapa ya? Ya aku nggak bisa cerita ya, karena pengalaman pribadi masing-masing beda lah. Kalau misalkan kayak dulu ada limitasi USG 1, kedua itu ngantri bro. Jadi kalian harus ke sebelahnya dulu BPJS, ngantri dulu, pesen kamar dulu, booking dulu dan yang lain-lain. Biasanya kayak gitu karena kamar BPJS kan terbatas, satu rumah sakit kan hanya disediain berapa bedroom yang kosong buat BPJS. Adalah mereka limit-limitnya. Jadi kalau misalkan di BPJS itu ada kelas kamar ini ya harus cuman pakainya itu. Kalau naik kelas lagi kayaknya aku nggak tahu udah detailnya. Setauku sih nggak bisa. Terus perawatannya ya sama sih katanya seperti yang jalur pribadi, cuman ya aku nggak pernah ngalamin jadi aku nggak bisa cerita ya. Ya apa aku pernah dulu pakai BPJS zaman USG-nya si Bejo umur ya itu baru sekali 2 kali, ternyata ada limitasinya setahun tuh hanya cuman boleh 3 kali atau berapa gitu. Aku masih setiap minggu datang ke rumah sakit, setiap rumah sakit cek, kasih vitamin, cek tekanan, cek darah setiap 2 minggu sekali. Wah pusing. Ya itu udah duit itu 1 juta setiap minggu lah puyeng selama 2 bulan itu. Wah cepat itu gitu. Jadi ya kalau mau pakai BPJS itu ya kalau normal, karena normal tuh nggak ditanggung BPJS ya di rumah sakit. Tetapi kemarin sempat bercerita sama tetanggaku yang mau pakai BPJS di jalur itu. Kalau setauku ya aku baca di Kompas BPJS itu hanya menanggung sekitar kurang dari 1 juta untuk biaya normal loh. Kalau sesar sih semuanya sih normal itu ada 3 tahap, normal tanpa ada implikasi lah, terus normal ada macam-macam, ada 3 tingkat lah itu. Kalau nggak salah 650, 700 sampai 800-an ya, kurang dari 1 juta lah. Pikirku wah aku aja di rumah sakit nyampe 15 jutaan, 10 juta lah gitu kan. Clear untuk siapin untuk itu kalau nggak ada masalah. Ini cuman 500.000, 600.000 buat apa? Buat kamar aja gitu 2 hari gitu kan. Ternyata di bidan, bukan di bidan, mungkin di bidan atau di puskesmas itu biayanya cuma 2 juta, paling 1 juta. Itu udah bisa lahiran di sana dan ditanggung BPJS gitu. Untuk perawatan dan yang lain-lain aku nggak tahu, aku belum pernah. Gitu. Jadi kalau buat bapak-bapak muda yang pengen mau sekedar sharing, sekedar tahu berapa biaya, berapa capeknya ya capek kalau dulu sendiri kan nungguin di rumah sakit tuh kadang lahiran sekarang masuk belum tentu langsung lahir, butuh nunggu 3 jam 4 jam bisa seharian. Zamannya Bejo 24 jam nggak tidur nungguin juga istri kan sakit karena mules itu kan ya macam-macam lah. Terus didapat rumah sakit ya cuma dapat ini invoice dan semua tagihannya, dapat obat, dapat makan, dapat surat keterangan lahir, dan di sana sebenarnya bisa urus akte dan kakak juga, cuman harus ada persyaratan itu tuh saksi pendukung gitu. Jadi kita harus ambil KTP, minta KTP saudara dan 2 lah itu, dan dikasih waktu 1 kali 24 jam. Aku capek nggak sanggup coy, gila sih. Ini aja aku udah liatin masih lesu aku sebenarnya. Itu aja udah pumet 1 kali 24 jam. Aku lahir kemarin si Bejo, si Harry si kecil jam setengah 9, jam 11 malam masuk ke rumah sakit.
jam setengah 9 jam 11 siang. Jam 11 siang ke RS, jam setengah 9 lahir, dan habis lahir kan ada dokumen-dokumen yang harus ditandatangani, biaya semuanya lah, banyak daftar. Jadi banyak hal yang harus ditandatangani, ngurus. Selesai sampai jam setengah 11, dan besok paginya aku harus nyari KTP dan yang lain aku nggak tahu ya, karena sebelumnya aku nggak pernah ngurus di akte dan kakak di rumah sakit, jadi aku cuma ngasih kartu keluarga, KTP, dan itu buat surat keterangan lahir dari rumah sakit. Nanti itu bisa digunakan sebagai untuk urus akte dan kakak gitu. Cuman itu dah sih. Terus pulang apa? Ya di rumah sakit nggak ada hal yang cuma udah pulang itu aja. Kalau barang-barang yang dibawa ke rumah sakit kemarin itu sebenarnya banyak banget. Ya ada kain, ada baju ganti ibunya, baju bayi, popok, selimut dan macam-macam. Dulu itu rekomendasi seperti itu kan zaman si Bejo. Tapi kemarin itu yang dibawa ke rumah sakit cuman yang dibutuhkan adalah diminta adalah cuman topi sama pampers buat si kecil, cuman diminta satu itu buat penanganan pertama ya waktu lahir. Dikasih pampers sama si topi, dikasih topi sama pampers, kita kasih ke susternya. Terus selimut, bedong dan yang lain-lain dari rumah sakit. Tapi setelah itu nanti diganti. Udah cuman itu tak, nggak ada yang lain. Jadi bawanya dikit aja, konsultasikan aja di rumah sakit ya masing-masing. Jadi tanya dulu bawanya apa aja, biayanya berapa. Jadi rumah sakit kan beda-beda ya. Jadi itu bukan standar. Tapi aku kemarin bawanya kayak gitu, jadi satu tas gede. Yang penting sih baju buat ganti emaknya sih. Rata-rata 2 hari di rumah sakit sih. Kalau nggak ada masalah. Karena bisa juga lebih kalau misalkan ya kan ada dokter nih, dokter yang nanganin lahiran. Ada dokter umum, ada dokter bayi nih. Kalau misalkan dokter yang nanganin lahiran dari awal nih, kita udah ketemu dokter apa namanya, dokter apa namanya kan, Opjin ya. Ya itu pokoknya dokter yang lahiran itu dia kontrol sampai selesai dan nggak ada masalah, berarti ibunya clear. Nah dokter umum ini yang ngecek dulu nih semuanya nih, keterangan dan yang lain. Kalau misalkan udah oke, dia baru oke. Satu lagi dokter bayi kalau di rumah sakit. Kalau misalkan dari 3 dokter ini ada satu yang kurang, ya harus stay di rumah sakit. Kita harus membayar lagi biaya buat di rumah sakit dan biaya perawatan tambahan lainnya karena ada masalah. Jadi kalau bisa pulang itu 3 dokter ini, 1, 2, 3 ini harus bilang oke, baru boleh pulang. Kalau belum bisa nggak boleh. Biasanya begitu. Kalau misalkan suruh pulang, kita suruh bikin surat pernyataan. Kalau emang ada kendala dan yang lain-lain, itu bukan tanggung jawab rumah sakit. Itu pasti sih, aku belum pernah ngalami, tapi pastinya seperti itu. Kalau misalkan kita tetap maksa pulang karena biaya kurang atau yang lain, ya itu aku nggak tahu. Tanyain dulu ke rumah sakit sih sebenarnya. Oke, itu aja sih. Curhatnya panjang ya, 15 menit. Ini nggak ada yang dengerin mungkin. Oke, thank you.